Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Joti dengan NIM 2204238. Saya akan mempresentasikan tugas review artikel. Artikel saya berjudul Analisis terhadap Indikator Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara oleh Yanhar Jamaluddin. Mata kuliah Administrasi Perusahaan Publik dan dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Artikel analisis terhadap indikator pengukuran akuntabilitas kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara oleh Yanhar Jamaluddin membahas pentingnya akuntabilitas kinerja dalam institusi pemerintah, khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Akuntabilitas kinerja menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh kementerian dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artikel ini mengidentifikasi bahwa pengukuran akuntabilitas tidak hanya didasarkan pada hasil yang dicapai, tetapi juga mencakup transparansi proses, kualitas pengelolaan sumber daya, serta relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek utama yang dianalisis dalam artikel adalah indikator kinerja yang digunakan dalam meneliti akuntabilitas. Dalam menilai akuntabilitas, penulis mengemukakan bahwa indikator yang digunakan harus memenuhi prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan teamwork. Namun, dalam implementasinya, banyak ditemukan kendala seperti kurangnya data yang akurat, ketidakselarasan antara target dan realisasi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami konsep akuntabilitas kinerja secara holistik. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara perlu memperbaiki sistem pengukuran kinerjanya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholders. Selain itu, artikel ini juga menyoroti perlunya integrasi antara perencanaan strategis dengan pelaporan kinerja. Dalam banyak kasus, pelaporan yang dihasilkan tidak mencerminkan keberlanjutan dari program atau kebijakan yang telah dirancang. Penulis merekomendasikan agar kementerian meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk memastikan bahwa setiap program memiliki target yang jelas dan dapat dievaluasi secara konsisten. Dengan pendekatan ini, akuntabilitas kinerja dapat lebih terukur dan memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan nasional. Adapun tiga pertanyaan yang akan saya review artikel ini. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja indikator utama yang digunakan dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara? Indikator utama yang digunakan dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara biasanya meliputi yang pertama, efektivitas tata kelola, yaitu pengukuran sejauh mana kementerian menerapkan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan. Yang kedua, pencapaian target kinerja strategis. Mengukur keberhasilan kementerian dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, seperti kontribusi badan usaha milik negara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, optimalisasi aset, dan peningkatan pendapatan negara. Yang ketiga yaitu kepuasan pemangku kepentingan. Menilai tingkat kepuasan masyarakat, pegawai, dan pelaku badan usaha milik negara terhadap pelayanan dan kebijakan yang diberikan oleh kementerian. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas program. Melihat bagaimana alokasi sumber daya digunakan secara efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Pertanyaan kedua yaitu tentang bagaimana cara mengevaluasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui indikator pengukuran tersebut. Evaluasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara dilakukan melalui langkah-langkah, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif terkait dengan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan, seperti
laporan tahunan, laporan keuangan, dan data dari pihak eksternal. Yang kedua, perbandingan dengan target. Membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan untuk setiap indikator. Misalnya, tingkat dividen yang disetor oleh badan usaha milik negara dibandingkan dengan target awal. Yang ketiga yaitu analisis gap, yaitu mengidentifikasi kesenjangan antara target dan capaian serta mengevaluasi faktor-faktor penyebabnya, internal maupun eksternal. Yang keempat, rekomendasi perbaikan. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan, seperti meningkatkan monitoring terhadap kinerja badan usaha milik negara atau memperbaiki kebijakan yang kurang efektif. Pertanyaan ketiga yaitu, mengapa indikator akuntabilitas kinerja penting untuk diterapkan pada Kementerian Badan Usaha milik negara? Indikator akuntabilitas kinerja penting diterapkan karena yang pertama, meningkatkan transparansi. Indikator membantu memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan dapat diukur hasilnya secara objektif dan transparan. Yang kedua, menjamin akuntabilitas. Dengan adanya indikator, Kementerian Badan Usaha milik negara dapat mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dan penggunaan anggaran kepada publik dan pemerintah. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Pengukuran kinerja mendorong kementerian untuk lebih efisien dan dalam penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan publik. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran kementerian dalam mengelola badan usaha milik negara sebagai aset negara. Yang kelima, mencapai sasaran strategis. Indikator membantu kementerian untuk fokus pada pencapaian tujuan strategis, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi badan usaha milik negara. Dapat saya simpulkan, pengukuran akuntabilitas kinerja Kementerian Badan Usaha milik negara memastikan tata kelola, pencapaian target strategis, dan efisiensi program berjalan transparan dan efektif. Indikator seperti efektivitas, kepuasan pemangku kepentingan, dan efisiensi digunakan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kekurangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan badan usaha milik negara berkontribusi optimal pada pembangunan ekonomi nasional. Sekian yang dapat saya presentasikan pada materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.